Media Banten TV, saya Refti Trimahliani Muhyiddin, siswi PKL SMK Negeri 1 Rangkas Bitung, akan melaporkan informasi mengenai Museum Multatuli Rangkas Bitung. Museum Multatuli merupakan gedung kuno yang dibangun pada tahun 1923, yang berfungsi sebagai kantor sekaligus kediaman Wadana Lebak. Menurut sejarahnya, Multatuli seorang warga negara Belanda yang memiliki nama asli, Edward Doesdecker. Kemudian dia menuliskan sebuah buku dengan nama penanya, yaitu Multatuli. Edukator Museum Multatuli, Ginandar, mengatakan Multatuli memiliki banyak karya, tetapi karya yang bisa mengubah pikiran orang-orang di dunia, yaitu buku Max Havelaar. Selain itu, terdapat juga karya Multatuli, yaitu Saijah dan Adinda, yang menceritakan kisah dua tokoh masyarakat pribumi yang dieksploitasi dan diperbudak oleh warga kolonial saat itu. Museum Multatuli dibangun tepat bersebelahan perpustakaan Saijah dan Adinda, karena museum ini bentuk dari pengembangan buku Max Havelaar, yang mana di dalam buku tersebut terdapat kisah Saijah dan Adinda. Museum ini juga diresmikan oleh Bupati Lebak, Hajah Iti Oktavia Jayabaya, beserta Dirjen Kebudayaan Bapak Hilmar Farid di Rangkas Bitung pada tanggal 11 Februari 2018 lalu. Museum ini hanya ada dua di dunia. Pertama di Amsterdam, Belanda dengan nama Multatuli Huis, dan kedua di Rangkas Bitung yang bernama Museum Multatuli. Terdapat 7 ruangan yang dibangun. Setiap ruangan memiliki subtema yang berbeda dan tema-tema kecil pun berkaitan dengan ruangan tersebut. Namun, Museum Multatuli mempunyai 2 tema besar, yaitu kolonialisme dan anti-kolonialisme. Dari 2 tema ini, kemudian dipecah menjadi sub-sub tema kecil. Pada ruangan pertama, tema besarnya yaitu kolonialisme, dari ruang 1 hingga ruang 4 yang berkaitan dengan kisah kolonialisme masuk ke wilayah Hindia Belanda. Sementara dari ruangan ke-5 sampai ke-7 mengisahkan tentang perlawanan masyarakat pribumi terhadap penjajahan Belanda di Indonesia. Museum tersebut pun mempunyai lebih dari 100 koleksi barang peninggalan. Koleksi yang berasal dari luar negeri hanya terdiri dari 3, sedangkan selebihnya hanya replika. Buku Max Havelaar yang cetakannya berbahasa Perancis, miniatur kapal, koin kopi grinder atau alat penggiling kopi, merupakan asli dari luar negeri. Nah, ini yang menarik, kenapa Museum Multatuli bisa didirikan di Rangkas Bitung? Sebab saat itu Multatuli atau Edward Doesdecker ini kan dia mendapatkan sebuah tugas ya, diembankan tugasnya sebagai asisten residen. Nah, beliau ini datang ke sini tanggal 21 Januari 1856. Dia mengemban tugas sebagai asisten residen di sini. Makanya ketika dia di sini dia tinggalnya di Rangkas Bitung. Nah, rumahnya itu ada di belakang RSUD Aji Darmo. Oleh sebab itu maka kenapa nama Museum Multatuli itu lalu kemudian adanya di Rangkas Bitung, karena secara historis rekam jejak Multatuli itu adanya di sini. Edward Doesdecker pernah bertinggal di sini. Manfaatnya banyak. Dari segi ekonomi sudah jelas, karena kan banyak juga orang-orang Rangkas Bitung ya yang kemudian menjadi pedagang asongan ya, yang kemudian mengais rezeki dengan adanya Museum Multatuli, karena Museum Multatuli kan bukan hanya orang Rangkas Bitung saja yang berkunjung. Bahkan data-data yang kami agregatkan itu di tahun-tahun sebelumnya kebanyakan itu pengunjung dari luar-luar Rangkas Bitung, bahkan luar Banten, Jakarta, Bekasi, Bandung dan semacamnya, dan juga dari luar negeri. Nah, ini yang menjadi menarik karena orang-orang Rangkas Bitung kan yang misalkan sebelum ada pekerjaan mereka kemudian mengadu peruntungan, mengais rezeki dengan cara berdagang di depan Museum Multatuli. Itu yang pertama. Selain dari para pedagang kan juga ojek online juga mendapatkan manfaat. Kemudian juga angkutan umum dan semacamnya, banyak sekali manfaatnya begitu. Itu dari segi ekonomi. Dari segi pendidikan, Museum Multatuli itu menjadi menjadi kawah candra di muka bagi para peserta didik yang ada di Kabupaten Lebak umumnya begitu. Jadi mereka ketika akan belajar tentang sejarah Lebak, Banten, Rangkas Bitung ataupun sejarah era-era kolonialisme, mereka tidak lagi jauh-jauh untuk ke Jakarta atau ke Kota Tua atau kemana, tinggal datang aja ke Museum Multatuli. Ya, jadi kan edukasinya dapat, rekreasinya apalagi, begitu kan? Karena orang di Rangkas Bitung, Museum Multatuli ini bisa dikategorikan sebagai penggerak lah. Jadi banyak orang-orang yang bersuah foto di sini, ya kan, yang kemudian selfie.
tempatnya kan juga instagramable, jadi banyak sekali manfaatnya. Kami mulai menetapkan retribusi untuk masuk ke Museum Multatuli itu di pertanggal 20 November tahun 2022. Sebelumnya gratis, sebelumnya free. Kemudian tahun 2022 kami mulai menetapkan untuk retribusi masuk ke dalam Museum Multatuli. Itu terbagi atas 3 bagian. Jadi untuk luar negeri atau untuk wisatawan dari mancanegara, kami tarifkan Rp15.000. Untuk peserta didik baik dari PAUD, kelompok belajar, TK, SD, SMP, SMA dan sederajatnya sampai MA dan sederajatnya itu Rp1.000. Nah, ini yang menarik. Sementara untuk umum itu untuk anak kuliahan kami setarakan dengan umum. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari perkuliahan itu disetarakan harganya Rp2.000. Jadi ada yang Rp15.000, ada yang Rp1.000 dan juga ada yang Rp2.000. Jadwal buka Museum Multatuli hari Selasa hingga Jumat pada pukul 8 pagi sampai jam 4 sore. Sedangkan hari Sabtu dan Minggu, museum ini buka jam 9 pagi hingga jam 3 sore. Museum ini pun tutup pada hari Senin dan Hari Besar Nasional. Kami ada websitenya www.museummultatuli.ac.id. Nah, itu untuk websitenya. Jadi teman-teman yang misalkan ingin mengetahui sejauh mana nih Museum Multatuli, apa aja sejarahnya, visi misinya seperti apa, kegiatan apa aja yang pernah dilakukan atau digalakan, digaungkan dan semacamnya, bisa diakses aja tadi websitenya Museum Multatuli. Itu dari mulai awal pendirian sampai sekarang tersusun rapi, teragregatkan secara rapi di sana. Nah, kemudian ada juga sosial media kami, ada Facebook dengan namanya Rumah Multatuli. Ada juga Museum Multatuli. Kami Facebook ada 2. Kemudian juga Instagram yang saat ini kami fokuskan ya. Jadi Instagramnya @museummultatuli_lebak. Lalu kemudian Twitter juga ada kami Museum Multatuli. TikTok pun ada kami Museum Multatuli begitu. Kakak berkunjung ke Museum Multatuli ini untuk apa? Agar bisa mendapatkan wawasan yang lebih gitu, kayak rekreatif, terus juga dapat belajar dengan santai dengan cara melihat-lihat tentang yang di dalam. Dampaknya tuh sama kayak tujuannya. Yang positif paling kayak bisa lebih mengenal museum lebih dalam. Sekian liputan yang dapat saya laporkan hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di liputan selanjutnya.